Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Mardaliana, NIM 18620500009 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas reguler A1, mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rifki Zakaria, Eskom Mkom. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa tantangan menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mengubah setiap industri, tetapi kita harus memahami batasannya. Keterbatasan prinsip AI adalah bahwa belajar dari data. Tidak ada cara lain untuk memasukkan pengetahuan. Itu berarti ketidakakuratan dalam data akan tercermin di dalam hasilnya, dan setiap lapisan tambahan dari prediksi atau analisis harus ditambahkan secara terpisah. Sistem AI saat ini dilatih melakukan tugas yang ditentukan dengan jelas. Sistem memainkan poker tidak bisa bermain soliter atau catur. Sistem mendeteksi penipuan tidak dapat mengendarai mobil atau memberi nasihat hukum. Bahkan sistem AI yang mendeteksi penipuan layanan kesehatan tidak dapat secara akurat mendeteksi penipuan pajak atau penipuan klaim garansi. Dengan kata lain, sistem ini amat sangat terspesialisasi. Sistem ini berfokus pada satu tugas dan jauh dari berperilaku seperti manusia. Demikian pula, sistem belajar mandiri bukanlah sistem otonom. Teknologi AI yang kita lihat dalam film atau TV masih merupakan fiksi ilmiah, tetapi komputer yang dapat menyelidiki data kompleks untuk belajar menyempurnakan tugas-tugas tertentu menjadi sangat umum. Bagaimana cara kerja kecerdasan buatan? AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas, mencakup banyak teori, metode, dan teknologi serta sub-bidang utama seperti berikut ini. Pembelajaran mesin, mengautomasi pembangunan model analitik. AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari atau mengumpulkan sesuatu. 2. Jaringan neural adalah jenis pembelajaran pada mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan seperti neuron yang memproses informasi dan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Proses ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. 3. Pembelajaran mendalam menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemrosesan, memanfaatkan kemajuan dalam daya komputasi dan meningkatkan teknik pelatihan guna mempelajari pola kompleks dalam jumlah besar data. Penerapan umumnya mencakup pengenalan gambar dan ujaran. Kompetensi kognitif. Subbidang AI berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin.
menggunakan AI dan komputasi kognitif. Tujuan utamanya adalah agar mesin dapat mensimulasikan proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambar dan ukuran, kemudian berbicara dengan koheren dan dalam memberikan tanggapan. Visi komputer mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam guna menggali apa yang ada dalam video atau foto. Jenis jika mesin dapat memproses, menganalisis, dan memahami gambar, mesin dapat menangkap gambar atau video secara real time dan menafsirkan sekitarnya. Kemudian ada proses bahasa alamiah atau Natural Language Processing atau NLP adalah kemampuan komputer menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahan manusia, termasuk ujaran. Tahap selanjutnya NLP adalah interaksi bahasa alami yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Selain itu, beberapa teknologi yang memungkinkan dan mendukung AI, unit pemrosesan grafis merupakan kunci AI karena unit ini menyediakan perhitungan berat yang diperlukan untuk pemrosesan ulang. Melatih jaringan neural membutuhkan data dan juga daya komputasi yang besar. Internet Things menghasilkan jumlah data yang amat besar dari perangkat-perangkat terhubung yang sebagian besar tidak dianalisis. Mengautomasi model dengan AI memungkinkan kita menggunakan lebih banyak dari AI. Selanjutnya ada algoritma lanjutan, sedang dikembangkan dan digabungkan dalam cara-cara baru guna menganalisis lebih banyak data dan pada beberapa tingkatan. Proses cerdas ini adalah kunci mengidentifikasi dan memprediksi kejadian langka, memahami sistem kompleks, dan mengoptimalkan skenario unik. API atau antarmuka pemrosesan aplikasi merupakan paket kode portable yang memungkinkan untuk menambahkan fungsi AI ke produk dan paket perangkat lunak yang ada. Hal ini dapat menambahkan kemampuan pengenalan gambar ke sistem keamanan rumah dan kemampuan Q&A yang menggambarkan data, membuat keterangan dan judul, atau memanggil pola dan wawasan menarik dalam data. Ringkasan tujuan AI adalah memberikan kemampuan untuk mengolah input dan menjelaskan output perangkat lunak. AI menyediakan interaksi mirip manusia dengan perangkat lunak dan menawarkan dukungan keputusan untuk tugas tertentu. Tetapi AI bukan pengganti manusia dan tidak dapat menggantikan manusia dalam waktu dekat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.